Selamat pagi buat kita umat Tuhan yang berada di manapun berada. Salam sehat, salam tangguh, salam damai sejahtera. Tuhan Yesus Kristus Tuhan menyertai kita semua. Hari ini kita akan menyembah Tuhan dan kita berdoa buat negara kita, kota kita, keluarga kita, karena itu yang terpenting di dalam hidup ini. Haleluya.
kami, terimalah hormat kami, terimalah Tuhan nyanyian kami, terimalah Tuhan pengagungan kami. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, haleluya, haleluya, haleluya. Ya rala bala 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 baya sanda, ya rala tata tata tatara. Sikara bala 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 batanda, ya rabala bala masako, ya rabasande. Kirala bala 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 bala
di surga bertatalah Engkau di atas pujian dan hormat bagi kemuliaan-Mu saja. Berkata-katalah Engkau apa yang hari ini kami mau sampaikan kepada umat-Mu yang mendengarkan. Berikan yang murni atas firman-Mu untuk umat-Mu mendengar suara-Mu. Tuhan, berkata-katalah Engkau di masa krisis di Indonesia dan bangsa-bangsa ini, supaya kami dapat mengenal lebih peka suara-Mu yang kudus. Karena Tuhan berkata, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Tetapi orang yang dipilih itu orang yang dipanggil. Biarlah kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Karena orang yang terpanggil itu yang mendengar suara Tuhannya. Oh, 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 bersyukur Kau setia, ku memuji-Mu karena Engkau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ditinggikan, ku agukan selama hidupku. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Engkau sangat baik. Mulialah nama-Mu, Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Kami mau bersyukur senantiasa di hadapan Maha Tinggi Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang bertata di atas surga. Dia berdiri dan akan menjadi hakim atas bangsa-bangsa dan setiap umat Tuhan. Kami mau percaya senantiasa kepadamu Tuhan, bahwa Engkau Allah, bahwa Tuhan datang kelak kedua kali menjemput kami. Kiranya Engkau menemukan kami dalam kesetiaan kami mengerjakan pertobatan kami. Kami mengucap syukur, kami diberikan kesempatan untuk memuji menyembah Engkau Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, berfirman dan berkuasalah Engkau. Setiap orang yang mendengarkan semakin dewasa imannya, setiap orang yang mendengarkan semakin mengerti kehendak Bapa atas hidup mereka. Orang yang mendengarkan semakin peka akan kasih Tuhan dan perintah Tuhan di dalam hidup orang percaya. Kami berdoa, terbukalah hati mereka lebar-lebar, dan terbukalah paradigma mereka supaya mereka menerima yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang baru adalah perintah Allah. Yang lama adalah perintah keinginan daging kami yang berlawanan, bertantangan dengan Roh Kudus dan firman Allah. Kami berdoa, Tuhan, sucikan hati kami dan kami tundukkan hati kami dan kepala kami, dan kami mau mendengarkan suara Tuhan yang berkata akan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami lebar-lebar. Hadirat Tuhan berkuasa dan bertatalah. Haleluya. Amin. Amin, saudaraku. Kita bertemu lagi dengan waktu yang tepat, yaitu tepatnya hari Rabu tanggal 14 ya. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang luar biasa atas hidup kita orang percaya. Ya, kita mau tetap setia kepada Roh Kudus yang sudah memimpin, menolong kita, dan kita percaya kebenaran Tuhan itu selalu memberikan kita hikmat. Saya mau berkata kepada saudara, saya bersaksi sedikit, dan saya mau katakan, waktu saya mengalami sakit kista
waktu 3 minggu lalu saya operasi, tepat tanggal 19 Juni. Ada satu hal yang membuat saya hanya berkata bahwa inilah saya Tuhan yang panah ini. Lalu saya berkata kepada diri saya, apakah betapa malunya saya mungkin seorang hamba Tuhan yang sakit? Apakah aku tidak punya iman? Lalu Tuhan berkata, tidak. Bukan seorang hamba Tuhan sakit itu tidak punya iman. Memang Tuhan izinkan supaya saya semakin dimurnikan akan hidup saya, akan cinta saya kepada Tuhan. Kalau Anda mencintai Tuhan dalam kondisi sehat, itu mah biasa saja. Tapi kalau Anda mencintai Tuhan dalam kondisi Anda dalam kelaparan, kemiskinan, keterpurukan, itu luar biasa. Saya mau katakan, itulah sebenarnya kedewasaan rohani orang percaya. Ketika dia mengalami derita, sukar, cobaan, tetapi dia tetap bisa bersyukur, itulah sebenarnya tanda kedewasaan rohani orang percaya. Tapi ketika orang percaya mengeluh dalam segala pergumulannya, itulah sesungguhnya dia bukan orang yang dewasa dalam iman, tetapi mereka seperti kanak-kanak kata firman Tuhan. Saya mau katakan hari ini firman-Nya luar biasa. Tuhan kasihkan iman dalam hidup saya. Saya ambil dalam firman-Nya dari kitab Matius 7 ayat 21 dan 23. Tadi saya bertanya, Tuhan, apa ya hari ini Tuhan mau saya sampaikan pada umat Tuhan? Tadi saya terbenang ingin menyampaikan khotbah saya yang pernah saya khotbahkan, yang dulu mungkin pernah saya buka agenda saya. Tapi Tuhan membuat saya tertarik untuk membahas tentang kitab Matius 7 ayat 21 dan 23. Kenapa Tuhan arahkan pandangan saya untuk mengupas itu? Saya mau berkata kepada umat Tuhan, ingat, kedewasaan rohani kita akan teruji di saat Anda mengalami namanya tekanan dan juga kedewasaan. Saudaraku, sesuatu yang menjadi penilaian ketika orang dewasa itu, ketika dia dalam tekanan, dalam derita, dia bisa mengambil keputusan. Itulah orang dewasa. Tetapi sering orang yang tidak dewasa itu dia akan lari dari kenyataan, sehingga ada kata pepatah mengatakan kita menjadi pecundang. Banyak orang percaya dan orang Kristen menjadi pecundang. Mereka lari dari jalan Tuhan. Mereka tidak lagi setia dalam jalan Tuhan. Kita adalah bagian keturunan yang menjadi contoh dari nenek moyang kita Adam dan Hawa. Mereka adalah manusia pertama diciptakan Tuhan. Mereka seorang pecundang. Ketika mereka melanggar aturan yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden, seharusnya mereka orang dewasa akan berani bertanggung jawab dengan perbuatan mereka. Tetapi mereka menunjukkan sikap kanak-kanak mereka. Mereka bersembunyi, mereka lari, mereka bersembunyi di sebab duri, di tempat-tempat gelap. Saya waktu kecil pernah berantem dengan anak-anak, sama-sama anak-anak. Lalu di anak-anak yang saya pukul itu nangis, dia ngadu ke mamanya. Lalu saya lari dan ngumpet karena saya takut nanti mamanya datang gitu ya, kira-kira. Begitulah manusia duniawi kita. Sering kita tidak berani bertanggung jawab dalam perbuatan kita. Anda tidak dituntut hukuman ketika Anda melakukan kesalahan. Tuhan hanya membutuhkan Anda untuk Anda mengakui kesalahan saudara. Tetapi pada akhirnya ketika Anda lari, justru Anda akan dihukum. Itu sebenarnya hukum yang benar. Tetapi ketika engkau dan saya mengaku atas kesalahan engkau, sesungguhnya Tuhan sudah ampuni engkau. 1 Yohanes 1 ayat 9-10 berkata, barang siapa yang mengaku dengan mulut, maka dosanya akan diampuni. Permasalahannya banyak orang lari dari segala kenyataan, sehingga mereka disebut jadi pecundang. Saya mau katakan hari ini, terbukalah hati. Saya akan buka firman dari kitab Matius 7 ayatnya yang ke-21. Saya akan baca, saudaraku, diperhatikan. Matius 7 ayat 21.
sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22, pada hari terakhir, berarti akhir zaman. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berdebuat demi namamu dan mengusir setan-setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu. Perhatikan ya, sekali lagi saya ulang, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, kata Tuhan, 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 bukankah kami yang berdebuat demi namamu dan mengusir setan-setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Ayat 23, perhatikan. Pada waktu itu, kata Tuhan, aku akan berterus terang kepada mereka yang berkata, aku tidak akan pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian yang berbuat kejahatan. Oh my God. Kalau kita merimani ayat ini, padahal yang bicara kepada Tuhan itu adalah para hamba-hamba Tuhan, pendeta besar, pendeta mungkin evangelis, mungkin panitua, mungkin dia diaken, dia pemuji, dia song leader yang mungkin berkata dan komplain kepada Tuhan. Yesus berkata, mereka komplain dengan Tuhan. Pada waktu terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan-setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu? Mereka berkata, Tuhan, aku ini hamba Tuhan. Tuhan, aku ini evangelis. Tuhan, aku ini majelis. Tuhan, aku ini pengkhotbah. Lalu saya merenungkan firman ini. Kalau sedangkan pengkhotbah dan penyampaian firman dan juga dia seorang penginjil, seorang pengkhotbah atau pendeta besar aja dikatakan Tuhan tidak mengenal, bagaimana dengan saya ini Tuhan? Saya bertanya juga dengan diri saya. Ada suara Tuhan yang berkata kepada saya. Ada suara Tuhan berkata kepadaku. Standar Tuhan bukanlah standar yang kau pikirkan. Tapi standar Tuhan ialah kamu belajar lebih rendah hati kepadanya. Kalau kau meniru dia bisa menyembuhkan orang sakit, meniup orang jatuh, setan pun bisa lakukan, kata Tuhan. Kalau standarnya memang itu menjadi penilaian bahwa engkau akan menerima surga, bahwa kamu berteriak khotbah, setan pun juga begitu. Dia bisa menjelma jadi malaikat, tapi dia nggak melakukan kasih. Dia tidak melakukan pengampunan. Dia tidak dapat melakukan kerendahan hati. Saya hanya mau katakan, kalau itu menjadi standar pandangan kita sebagai hamba Tuhan, bahwa kita sudah berkhotbah, kita sudah menginjil, kita sudah teriak-teriak, mungkin pakai mic dan oktav mic yang berapa gitulah, Anda menyangka bahwa Anda bisa duduk di samping kanan Allah. Ternyata ayat ini menjawab, belum tentu. Belum tentu. Saya sendiri pun sangat mencari kebenaran itu. Rasul Paulus berkata, aku memberitakan Injil, jangan-jangan aku ditolak. Rasul yang begitu besar dan kasihnya begitu besar sehingga dia meninggalkan kemewahannya, meninggalkan pangkatnya sebagai profesor, sebagai penasehat di kerajaan Roma. Lah, dia meninggalkan dan mengikut Tuhan, dan bahkan dia dipenjarakan demi nama Tuhan. Dia diolok-olok, bahkan dia sama hampir menderita dengan Kristus, bahkan hampir mati dirajang-rajang. Seperti Stefanus. Rasul Paulus juga memiliki rasa keraguan tentang hatinya yang mungkin tidak sempurna. Sehingga ada kata Rasul Paulus, jangan aku memberitakan Injil
Tapi aku sendiri ditolak. Saya hanya mau kasih tahu, standarnya engkau dan standar Tuhan beda. Standar Tuhan, kau harus lebih rendah hati kepadanya. Iblis tidak bisa meniru standar Tuhan ketika dia merendahkan hatinya. Tapi iblis bisa meniru mujizat yang yang dilakukan Tuhan. Iblis bisa menyamar jadi malaikat terang, tapi dia tidak dapat merendahkan dirinya. Kalau dia dapat merendahkan dirinya, tidak perlu dia dicampakkan dari surga ke bumi. Tapi karena dia tidak dapat merendahkan dirinya seperti Kristus merendahkan diri kepada orang berdosa, sehingga dia menjadi pelantara untuk menebus dosa kita. Mari dewasa rohani Anda. Standar Anda bukanlah standar Tuhan, tetapi yang Anda ikuti adalah standarnya Tuhan. Standar apa yang harus saya ikutin, Bu Roma? Standarnya Tuhan. Kau harus lebih rendah hati. Kenapa Tuhan berkata dari kitabnya 1 Petrus 5 ayat 19. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Kenapa gak dia bilang busukkan dadamu, lawan dia? Iblis enggak. Kenapa? Kamu akan juga ditendang iblis, karena iblis juga adalah sama-sama sombong. Tapi Tuhan berkata, tunduklah kepadaku dan lawanlah iblis. Sekali lagi, tunduklah kepadaku maka lawanlah iblis. Kalau Anda tunduk kepada Allah, Anda akan mampu melawan kekuatan serangan iblis. Tapi kalau Anda melawan iblis dengan cara berpikir Anda, pengalaman Anda, bahkan mungkin pengalamanmu tidak sama dengan kejadian apa yang kau alami. Setiap namanya kejadian tidak selalu sama cerita, dan juga untuk kita menghadapi tidak selalu sama. Tapi ada perbedaan, selalu beda. Karena Tuhan itu adalah Maha Penyayang. Dia selalu memberi yang baru, selalu baru. Lalu saya tanya kepada Tuhan, apakah standarmu ya Tuhan? Pertama, rendah hati seperti Tuhan rendah hati. Yang kedua, belajar menyangkal diri. Apakah yang harus kita sangkal?